Shalom, shalom Elohim bro. Bapak Yahweh yang ada di dalam diri Pak Eman Lahagu. Shalom Elohim juga buat roh Jesus Christ yang ada di dalam diri Pak Aditya Nugrahanto. Shalom Elohim juga buat mempelai terpilih yang cantik elok mempesona hati Bapak Yahweh, mempelai Fiham Dani, Roh Kudus Roh Kebenaran, Ratu Adil. Shalom Elohim buat semua para saksi sorga, para mempelai-mempelainya, malaikat-malaikatnya, nabi-nabinya, anak-anak Tuhan dimanapun berada. Shalom, shalom Elohim. Saya menyapa kita sekalian dimanapun berada. Haleluya. Ya Bapak Ibu, hari ini saya ingin mengomunikasikan satu kebenaran firman di dalam Kejadian pasal yang ke-9 ayat yang ke-13 di dalam versi bahasa Melayu. Ya, saya mengambil di dalam versi bahasa Melayu yang berbicara seperti ini. Aku menempatkan pelangiku di langit, pelangi menjadi tanda perjanjianku dengan dunia. Haleluya, amin. Ya, pelangi menjadi tanda perjanjian Allah bagi dunia, di mana di perjanjian yang lama Tuhan menurunkan air bah pada zaman Nuh, menenggelamkan bumi oleh karena kejahatan umat manusia pada waktu itu, membuat Allah menjadi marah, murka, sehingga ia menenggelamkan bumi ini dan hanya mensisakan keluarganya Nabi Nuh. Dan selepas saja air bah itu selesai, ia menempatkan pelanginya di atas langit sebagai perjanjiannya kepada dunia bahwa dia tidak akan lagi dia tidak akan menurunkan lagi air bah yang menenggelamkan seluruh permukaan muka bumi ini. Pelangi menjadi satu simbol permulaan yang baru, tanda penyertaan Allah kepada manusia, juga penggenapan janjinya ke atas manusia. Dan pelangi juga menjadi satu sinar kemuliaan Allah itu sendiri, di mana di tahun 2023 pertama kali sekali saya bertemu dengan Tuhan Yesus di dalam mimpi itu. Hanya dari kejauhan saya melihatnya, ada pancaran cahaya pelangi menutupi seluruh wajahnya sampai ke pahanya, seperti itu, sampai ke lututnya, ditutupi oleh sinar kemuliaan warna cahaya pelangi yang menggambarkan kemuliaan Allah, sinar kemuliaan Allah itu sendiri. Dan kita boleh melihatnya juga ketika anak-anak Tuhan berdiri bahkan mengambil cahaya di bawah matahari. Anak-anak Tuhan akan bersinar, apakah itu pelangi, cahaya yang berkedip-kedip, ataupun bunga bakung dan segala bentuk, masing-masing menurut hati nurani, menggambarkan hati nurani masing-masing. Namun Bapak Ibu, dunia juga meniru, bahkan mengambil simbol pelangi ini untuk represent LGBT community, di mana setan merusak manusia dengan melegalkan, mengadakan organisasi suatu community LGBT, di mana lelaki dengan lelaki, perkawinan sejenis, menyukai sesama jenis yang adalah bertentangan dengan kehendak Allah itu sendiri. Setan merusak pikiran manusia dan jiwa manusia, sama seperti apa yang pernah terjadi sebelum air bah di zaman Nuh. Dengan cara ini setan merusak gambar kemuliaan Allah yang ada di dalam diri manusia, bahkan merusak gambar simbol daripada pelangi itu. Simbol pelangi itu adalah satu permulaan yang baru untuk manusia itu berkembang di muka bumi ini. Tetapi setan sebaliknya, malah dengan cara ia melegalkan perkawinan sesama jenis itu tidak menghasilkan keturunan. Tujuannya mengurangi generasi manusia, mengurangi populasi umat manusia, mengurangi kelahiran manusia, seperti itu. Bapak Ibu, bagi yang masih terikat dan masih di dalam hubungan sesama jenis, ketahuilah dan bertobatlah, karena Allah sangat membenci berhubungan sesama jenis, karena ia bertentangan dengan kehendak serta firman Allah itu sendiri. Ya, dan saya juga ingin mengatakan sebelumnya bahwa saya juga sendiri pernah terjebak di dalam hubungan sesama jenis sekitar tahun 2020. Pada waktu itu ialah saya outstation bekerja ke China, lalu saya mengenalinya di situ, Bapak Ibu.
Dan apa yang menyebabkan saya mencoba hal itu ialah saya ingin menunjukkan pemberontakan saya di dalam hati saya yang saya tidak dapat ungkapkan, di mana kekecewaan saya ke atas yang namanya laki-laki yang telah menyakiti hati saya banyak kali. Bapak Ibu, saya ada satu kekecewaan di dalam hati, menunjukkan pemberontakan saya kepada laki-laki lawan jenis itu yang menyakiti hati saya berkali-kali seperti itu. Saya menganggap laki-laki itu tidak ada gunanya karena menyakiti hati saya berkali-kali. Makanya saya menjebakkan diri dengan wanita, sama-sama wanita yang sepertinya mengerti hati saya seperti itu. Namun setelah kembali ke Malaysia, dia ada di China dan saya ada di Malaysia, kami meneruskan perhubungan itu secara komunikasi teleponnya. Dan di waktu itu juga saya ada satu rasa bersalah di dalam hati, dihantui oleh rasa bersalah di dalam hati saya hampir setiap hari selama 6 bulan lamanya. Lalu makanya dengan itu saya memutuskan untuk menghentikan hubungan sesama jenis itu sebelum ianya berlanjutan secara dalam. Jadi Bapak Ibu, saya ingin mengingatkan bahwa apapun reasonnya, apapun hal di masa lalu yang memicu kita kepada perhubungan sesama jenis, kembalilah, bertobatlah, karena Allah tidak menghendakinya. Jika Anda merasa bahwa inilah saya sejak dari awal itu, perasaan itu sudah ada seperti itu, tidak Bapak Ibu, itu adalah penipuan setan menaruh di dalam pikiran manusia itu, merusak pikiran dan jiwa manusia itu, yang membuat manusia itu terjebak kepada perhubungan sesama jenis itu. Ketahuilah, dia ingin merusak gambar kemuliaan Allah yang ada di dalam manusia itu. Tuhan Yesus sangat mengasihi Anda, maka dengan itu berbaliklah, bertobatlah sebelum terlambat waktunya itu Bapak Ibu. Karena sama seperti di perjanjian lama, di zaman Sodom dan Gomora itu dihanguskan oleh belerang, diturunkan api belerang oleh Tuhan, kemurkaannya di atas kota itu karena kekotoran, kenajisan daripada perhubungan sesama jenis manusia dengan manusia, lelaki perempuan, lelaki dengan lelaki, perempuan dengan perempuan, bahkan dengan binatang. Jadi mari Bapak Ibu, mari kita kembali datang kepada Tuhan, memohon pengampunan di hadapannya. Ia berbelas kasihan jika kita berbalik. Haleluya, semoga ini memperingati kita dan memberkati kita. Haleluya, amin.